Jajago kembali lagi di program Jalan dan Jajan Go. Kali ini perjalanannya agak berbeda karena John dan Riana akan berkeliling Ternate tanpa menggunakan camper van. Kenapa tanpa camper van? Dengan berat hati, keputusan besar harus diambil, yaitu meninggalkan si Rangga, kendaraan yang sudah menjadi rumah tim Jajago selama bertahun-tahun. So, kita sangat kecewa ya, dan kita juga sangat sedih karena terpaksa kita harus meninggalkan si Rangga, camper van kita tercinta. Ya. Kita udah hitung-hitung untuk budget ya. Kita akan menuju ke Maluku Utara, tepatnya Ternate. Ternyata penyeberangannya di luar otak ya. 17,5 juta sekali jalan, hanya mobil only, di luar kita orangnya, dan itu pun dari Surabaya ke sana. Belum lagi tambah biaya lainnya. Jadi aku hitung untuk PP dong ya, itu bisa habis 35 hingga 40 juta rupiah hanya buat penyeberangan mobil, belum yang lain. So, dengan berat hati ya, inilah yang terjadi. Kita akan cerita lebih lengkap sebentar lagi. Let's go. Didukung oleh Ya, sebuah keputusan berat bagi John dan Riana untuk meninggalkan kehidupan camper van yang telah dijalani selama 4 tahun terakhir. 4 tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk menjual semua barang-barang yang dimiliki dan mengosongkan seluruh isi rumah untuk dikontrakan dengan tujuan mewujudkan impian keliling Indonesia. Dilanjutkan dengan membeli mobil bekas bank keliling dan membangun camper van pertama yang diberi nama Bambang. Awalnya cukup sulit karena tidak ada orang yang pernah membangun camper van sebelumnya. Dan setelah menghabiskan lebih dari 8 bulan pengerjaan, proses pembuatan camper van pertama Jajago akhirnya selesai. Perjalanan pertama menjelajahi Pulau Kalimantan, pulau yang menyimpan begitu banyak misteri dan keunikan di setiap sudut. Setelah menghabiskan ratusan hari perjalanan, akhirnya perjalanan di 5 Kalimantan selesai. Selanjutnya, menjelajahi pulau berikutnya yaitu Sulawesi. Camper van kedua dibangun dan diberi nama Basuki. Camper van yang dibuat untuk menemani perjalanan Jajago dalam menjelajahi Pulau Sulawesi nanti. Begitu banyak kejutan dan kenangan yang kami ukir di pulau ini. Pertemuan dengan orang-orang baik yang selalu membuat John dan Riana terharu akan kebaikan dan keindahan di Indonesia. Setelah menghabiskan ratusan hari lamanya, akhirnya penjelajahan 6 provinsi tersebut selesai. Tim kembali ke ibu kota untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya. Camper van yang ketiga diberi nama si Rangga. Setelah melalui proses desain dan pembangunan ratusan hari lamanya, petualangan baru siap dimulai, yaitu penjelajahan di tanah NTT dan Timor Leste. Perjalanan dimulai dengan melintasi Pulau Jawa dan menyeberang ke Pulau Bali. Pengalaman tinggal di bawah kaki Gunung Rinjani dan melaju di megahnya sirkuit Mandalika sangat berkesan. John dan Riana juga sempat terdampar di tanah lumpur dan harus melewati banjir ketika melintasi daratan Sumbawa. Mereka juga terpaksa menerobos debu abu vulkanis dan melewati pengungsian warga akibat letusan gunung api Lewotobi. Setelah menghabiskan 180 hari perjalanan, kami akhirnya berhasil tiba di negara Timor Leste, ujung paling timur dari NTT. Dan kami begitu terharu karena bisa mengibarkan bendera merah putih di titik ujung selatan Indonesia, yaitu Pulau Rote. Selama 5 tahun perjalanan ini, SPBU dan Polsek selalu setia menjadi tempat singgah kami.
Kami menemukan keluarga baru di setiap daerah yang kami kunjungi, melihat secara langsung senyuman dan keramahan di balik sederetan yang ada. Perjalanan kami masih akan terus berlanjut, dan kami akan terus bergerak untuk menunjukkan kepada dunia kebaikan yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Jangan lupa bahagia. Berhubung cerita kita kali ini curhatnya agak panjang, oke, kita akan siapin kursi buat curhat sama kalian di ruang tamu. Inilah behind the scene dalam kita memulai sebuah trip baru. Berhubung curhat kali ini bakal agak panjang, kita minum si Imuno dulu biar imun lebih kuat dan nggak mudah sakit. Ya, silakan duduk, istriku yang cantik. Selamat datang di ruang tamu Jajago yang awalnya ini mau dipakai buat ruang podcast ya. Alright, kita akan mulai dari awal aja ya. Jadi sebenarnya kita kan baru kelar dari perjalanan kita yang keliling NTT, betul? Betul. Dan kita akan lanjut ke season baru harusnya. Kita udah awal milih maunya tuh ke Sumatera, betul? Tapi karena ada musibah besar, jadi kita nggak jadi deh. betul. Karena menurut aku kurang etis juga kalau kita ke sana ya buat konten wisata di momen orang berduka. So aku langsung ganti dia punya rute. Oh ya, alasan kedua juga karena aku tidak mau dokumentasi sebuah daerah di posisi dia tuh lagi Hancur-hancurnya. Betul. Jadi aku nggak mau sampai Aceh yang harusnya indah banget, karena aku pergi pas dia lagi pasca bencana, jadinya tuh coklat atau gimana gitu loh. Karena kan itu video bakal selamanya ya. Jadi aku pengen mengenang dia di posisi dia lagi bagus-bagusnya. Yes. So oke, tunggu dulu ya. Kita doakan juga pemulihan untuk yang di Sumatera ya. Semoga cepat pulih. So kita mengganti jadwal. Akhirnya, tadadadam, setelah kita bersemedi ya berhari-hari berminggu, kami memilih untuk menuju ke Maluku. betul, tepatnya Maluku Utara. Maluku Utara. Teman Jajago, ternyata itu ya sebabnya tiba-tiba John dan Riana memutuskan untuk pindah lokasi dan tanpa camper van. Curhatan John dan Riana akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Didukung oleh Kembali di Jalan dan Jajan Go. Kita akan kembali mendengarkan penjelasan juga curhatan pasangan John dan Riana yang bercerita tentang awal mulai perjalanan keliling Indonesia, menelusuri Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Timor Leste. Dan di perjalanan kali ini dengan berat hati harus meninggalkan camper van-nya. Nah, mungkin banyak bingung kan. Aku juga baru tahu rupanya Maluku udah dipecah dua provinsi ya. Maluku Utara, ibu kota Ternate, bukan udah ganti Sofifi sekarang. Dan yang kedua apa? Maluku Ambon. Ya, kita akan main yang ke utaranya. Iya. Dan seperti yang di awal tadi ya, setelah saya udah searching luar biasa dahsyat, ternyata kapalnya sangat tidak ngotak ya. Dia untuk biayanya butuh 17,5 juta rupiah. Kau boleh cek di Google sekarang juga. John menjelaskan lebih lanjut, selain biaya yang sangat mahal, proses pengiriman pun juga sangat lama. Dan satu lagi, mobil dikirim terpisah dibawa oleh ekspedisi, tidak melakukan perjalanan bersama dengan pengemudinya. Ya, biar ceritanya lebih khusyuk dan adem ya, mungkin kalian juga kangen dengan si Rangga. Karena kita kalau berpisah dengan dia cukup lama. So, kita lihat ke dalam yuk. Nah, udah lama kan kalian si Rangga. Sekarang kita mau ekspansi Rangganya dulu. Ayo John, expand John. Oke. Oke, aman. Sudah
Dilebarin rangganya. Habis dari Timur Leste, mobil si Rangga kita masih ganteng, masih rapi, masih oke sih semuanya. Gak ada satupun yang berjamur. Jadi terbaik si Rangga. Baik-baik ya. Ya, lanjutlah, makasih ya. Tara! Tara! Sedikit update, barusan dapat chat juga ya. Kak, aku udah posting bahwa biaya penyeberangan kan untuk mobil 17,5 juta. Iya. Itu di Surabaya. Ada yang ngechat nih. Kita bisa bantu untuk kirim mobil ya. Ini dari Jakarta sih aku. Dari Jakarta itu kenanya sekitar 25 sampai 35 juta saja. Saja. Meledak kepala aku langsung basap ya. Yang kali ini lah yang mau aku bahas ya. Jadi kan ada beberapa ya, nggak semua sih yang akan komen. Kalau nggak pakai camper van nggak seru lah gitu. Aku mau ngomong kembali ke awal ya. Channel Jajak Keliling Indonesia dibuat. Dan kenapa kita pakai camper van? Karena tujuan awal kita mau menghemat, betul? Betul. Dijelaskan lebih lanjut oleh John dan Riana, filosofi awal melakukan perjalanan dengan camper van. Selain unik, juga karena lebih hemat. Selama perjalanan keliling Kalimantan, Jawa, Bali sangat irit karena mengurangi biaya penginapan dan transportasi, karena tidak perlu sewa mobil atau motor. Dan juga untuk biaya makan pun lebih murah karena bisa masak dalam camper van. Walaupun tentunya diseling juga dengan makanan-makanan khas daerah yang dituju. Dan bila untuk penyeberangan saja sudah mencapai 35 juta rupiah, tentunya sudah keluar dari filosofi Jajago. Kita akan kasih gambar rute dulu tentang kita mau kemana aja di Maluku Utara, oke? Yang pertama, kita akan terbang ya dari Jakarta Ke Ternate. Boom, itu kita kena biaya itu untuk cukup murah. Kita kena tiket itu 2,3 kemarin pas kita beli. Hah? 2,3 2,1? 2,3 kita beli, Beb. Oh, 2,3 juta. Sekarang 2,7 ah. Coba kok cek, naik lagi ya. Dan kalau kalian pergi di bulan-bulan Juni ke atas itu kena 3 juta. Ya, itu tergantung hak waktu. Nah, itu berarti pesawat. Iya. Nah, itu udah lumayan lah. Bagi aku oke, masuk akal lah Masih ya. masuk akal sih kalau di 2,3. Lebih lanjut, John dan Riana menjelaskan, mereka juga telah melakukan pemesanan hotel serta akan membeli motor. Alasan membeli motor karena setelah dihitung, bila menyewa bisa mencapai harga 9 juta. Bila membeli memang sepertinya lebih mahal, tapi setelah selesai dipakai dapat dijual lagi dengan harga yang tidak terlalu jauh dari saat membeli. Nah, habis dari Ternate, kita akan berangkat ke Tidore. Tidore kita nyebrang ke Halmahera. Semua kita kunjungi semuanya. Kita kunjungi dari Betul. Sofifi, Weda, Tobelo, Jailolo. Jelele. Dan juga kita akan nyebrang ke Morotai ya. Ya, Kemudian kita juga akan main pulau-pulau lainnya. Pulau Obi, Pulau Bacan. Banyak deh. Wih, udah hafal deh ya. Karena aku juga mau kasih tahu kalian bahwa perjalanan beda ya antara kita liburan sama konten jalan-jalan. Benar. Itu beda. Jadi yang normal contoh kita liburan 1 minggu udah puas. Kalau konten, Mana berbulan-bulan itu pun belum tentu kelar. iya. Karena kan kita harus naik turun motor, jalan bentar berhenti, betul Beb? Yes. Terbangin drone lah, kalau rekam mobil, rekam Apalagi jalan kita lah. kan cuma berdua. Nggak ada tim. Dan kita juga harus kayak ketemu narasumber lokal, kayak naik-naik dia. Terus harus riset lagi, benar nggak nih ini informasinya benar nggak? Jadi banyak Iya. hal yang harus dikerjakan gitu loh. Ya begitulah kawan ya. Das curhatan kita sementara untuk persiapan ke Malukunya. Itu oke untuk curhat opening kita. Dan sekarang kita akan kembali ke Jajago ya di zaman backpacker. So, kita mau packing dulu. Kita akan angkut barang-barang dari Rangga yang esensial dan kita masukin dalam tas. Let's go! John dan Riana pun bersiap-siap untuk meninggalkan Rangga, memindahkan barang-barang yang diperlukan ke dalam backpack, menandakan akan dimulainya perjalanan Jajago mode backpacker. Seperti biasa, di setiap trip kami itu kami pasti bawa Stimuno, imunomodulator yang udah teruji klinis untuk 7 penyakit. Stimuno juga udah sertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman Phyllanthus niruri alias meniran yang udah terstandarisasi, jadi itu aman dikonsumsi buat jangka panjang. Ada 3 manfaat utamanya. Yang pertama tuh bantu produksi lebih banyak antibodi, kemudian bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Kalian tuh bisa scan QR ini buat beli di Stimuno Official Store yang ada di Shopee, dan pastinya wajib stok ini di rumah maupun pas traveling.
Perjalanan John dan Riana ke Maluku Utara akan segera dimulai. Setelah yang berikut ini, kita akan segera melihat keindahan Ternate. Jadi jangan kemana-mana ya teman Jajago. Didukung oleh Bye Rangga. Dadah. Dadah. Miss you. We miss you. Baik-baik ya. Bye-bye. Kita ucapkan selamat tinggal buat Rangga ya. Sehat-sehat kawan. Ketemu kau lagi. Ini adalah mode Jajago Backpacker. Ala backpacker nih. Tas Ini couple dan sandal couple. Udah siap buat petualang. ini Dan berapa liter? punya aku apa? Ini tasnya Moby Garden 48 liter plus 8 liter. Dan tadi aku nimbang punya John di 13 kilo ya. Punya aku juga sama deh 12-an kilo gitu lah. Ini gear untuk dokumentasi, Ini juga drone. Dan yang 13 kilo. Ih, Kita lihat apakah kita strong menghadapi Maluku Utara. Oke, siap. let's go. Yeay. Perjalanan menuju Maluku Utara dimulai dari Jakarta, kemudian transit di Makassar untuk melanjutkan menuju Ternate. Estimasi lamanya perjalanan sekitar 6,5 jam. Kami memulai perjalanan di pukul 10 malam dengan perkiraan tiba di tempat tujuan sekitar 6.30 pagi. Kami akan merasakan 2 kali perubahan zona waktu, dari waktu Indonesia Barat di Jakarta, waktu Indonesia Tengah di Makassar, dan waktu Indonesia Timur di Ternate. Kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Babola. Selamat datang di Ternate. Setelah penerbangan panjang, kami akhirnya tiba di Bandara Sultan Babola Ternate. Setelah dijemput, kami melanjutkan perjalanan dengan mobil untuk keliling kota Ternate. Dan inilah kota Ternate. Ternate merupakan kota di Provinsi Maluku Utara yang pernah menjadi ibu kota Maluku Utara dari tahun 1999 sampai tahun 2010. Berada di sebuah pulau kecil dengan Gunung Gamalama sebagai pusatnya, sebuah komposisi yang unik di mana kehidupan kota Ternate mengelilingi Gunung Gamalama. Walaupun tidak terlalu luas, sekitar 76 km persegi, Ternate memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Disinilah aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berpusat. Perpaduan kota, gunung, dan lautan yang terletak di jarak yang berdekatan memberikan pesona tersendiri pada Ternate yang tidak dapat ditemui di daerah lain. Selain itu, Ternate memiliki peran besar dalam sejarah dunia. Dulunya, kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan cengkeh, rempah yang pernah menjadi komoditas paling mahal di Eropa. Sehingga kota ini juga dikenal sebagai kota rempah. Dan banyak benteng peninggalan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris ditemui di pulau ini. Posisinya sangat strategis dan menjadi pusat transit untuk ke pulau-pulau lain di Maluku Utara. Di Ternate, sarapan pagi identik dengan nasi kuning. Aroma rempahnya sangat kuat dan nasinya pun pulen, serta topping yang melimpah. Belum lagi ditambah telur rebus. Dengan mengeluarkan Rp15.000, sepiring nasi kuning lengkap sudah bisa disantap. Rasanya sangat gurih karena banyak toppingnya yang terbuat dari ikan. Selain gurih, rasa sedikit manis juga terasa. Dengan rasa rempah yang sangat khas, nasi kuning ini benar-benar mantap. Kita dari tadi dengar suara burung tuh banyak banget. Rupanya di atas woy sarangnya. Ini burung apa sih Bang? Pipit. Syadu kali woy. Syadu betul. Suara burung menjadi pembuka ritme baru perjalanan kami. Perjalanan di Ternate akan dimulai. Namun, Jalan dan Jajan Go kali ini harus berakhir dulu. Nantikan Jalan dan Jajan Go setiap minggunya hanya di TV One.